Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku dan kali ini aku akan berbagi quotes dari novel ke-17 dari serial Bumi, judulnya Hana Tarahata karya Tereli. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak bikin video quotes kayak gini. Jadi, novel Hana Tarahata ini menurut aku itu punya vibes yang berbeda dari beberapa novel sebelumnya di serial Bumi ya. Kayak contohnya Aldebaran 1, ada novel Ili, ada novel Matahari Minor. Di novel-novel itu menurut aku ya, vibes-nya itu kayak seru gitu loh. Kita tuh diajak untuk fokus ke petualangannya Ali Raib dan Sally dan pertarungan-pertarungan yang mereka lakukan kayak gitu. Tapi kalau di novel Hana Tarahata ini, aku ngerasa vibes-nya tuh kayak lebih deep gitu loh, kayak lebih adem aja, tenang kayak gitu. Sebenarnya tetap ada petualangannya ya, petualangan mata di Festival Bunga Matahari itu namanya juga festival kan, pasti panjang banget, banyak yang dilewati gitu loh. Banyak pertarungan yang dilakukan dan itu tetap seru. Tapi kayak nggak terlalu menegangkan aja dibanding pertarungannya Ali dan kawan-kawan kayak gitu. Vibes-nya tuh lebih adem dan ada banyak hal yang bisa atau yang aku dapatkan dari novel ini yang akan aku bagikan di video ini gitu. Beberapa hal yang bikin aku salfok dari novel ini itu adalah gaya parenting Hana dan Gara yang diterapkan kepada Mata dan sosok Mata itu sendiri yang benar-benar green flag banget menurut aku gitu. Saking green flagnya, saking banyak sekali kebaikan yang diterapkan atau ditempelkan ke sosok Mata ini ya. Sepanjang aku baca novelnya tuh aku terus-terusan mikir gitu. Ini nih tokoh satu ini akan berakhir seperti apa gitu. Karena kayak pertarungan yang dia lakukan selalu mulus. Dia selalu menang dengan apa ya, image yang wah banget gitu. Dengan kekuatan baru, dengan kekuatan yang sangat besar kayak gitu. Dengan sosok dia yang baik banget gitu. Aku tuh terus-terusan mikir, penasaran gitu endingnya ini orang ini nih si Mata Hanatara ini akan berakhir seperti apa di novel ini gitu. Sampai akhirnya aku selesai baca novel ini, aku barulah ngeh gitu loh, bahwa ini itu adalah permulaan aja buat perjalanan si Mata Hanatara ini gitu loh. Dia tuh dibuat ceritanya tuh semulus mungkin, sebagus mungkin, kayak nggak ada halangan yang berarti banget gitu. Tapi aku yakin banget setelah novel ini, mungkin di Aldebaran 2 atau nanti ada spin-off yang lainnya dulu, Mata Hanatara ini akan muncul sebagai orang yang punya kekuatan besar yang akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih besar juga gitu loh di cerita selanjutnya gitu. Karena nggak mungkin sosok Mata yang punya kekuatan luar biasa ini cuma dihadapkan dengan kayak rintangan-rintangan di novel Hanatara Hata ini gitu. Pasti akan ada petualangan lebih seru dan lebih menegangkan lagi di novel selanjutnya, mungkin juga bersama Ali, Raib, dan Sally dalam satu cerita atau satu perjalanan gitu. Nah, video ini aku mulai dari cerita tentang gaya parenting Hana dan Gara ya. Jadi, Hana itu tipe ibu-ibu yang cerewet banget. Dia tuh galak, tegas, disiplin ke anaknya, kayak anaknya tuh salah sedikit aja dimarahin gitu loh. Ya cerewetnya ala ibu-ibu aja lah kayak gimana. Dan Gara ini adalah seorang ayah yang pembawaannya tuh tenang gitu loh. Dia tuh pendiam tapi berwibawa gitu, paham kan? Kayak dia tuh adem gitu. Kalaupun anaknya salah juga dia nggak akan ikut-ikutan marah-marah. Dia mungkin nggak akan ngebela tapi juga nggak akan kayak cerewet banget kayak istrinya kayak gitu. Contoh kasusnya di sini itu ketika Mata itu punya teman disabilitas. Si temennya ini itu diejek abis-abisan sama orang dewasa. Ada 8 orang yang ngejek. Karena Mata sudah memperingatkan mereka untuk tidak membuli dan mereka membuli, akhirnya Mata ini menyeranglah ke 8 orang dewasa ini. Nah, singkat cerita, karena Mata punya teknik bertarung yang sangat bagus ya, si 8 orang ini kalah dan masuk rumah sakit. Ibunya nyampe rumah marah-marah gitu. Karena kenapa sih harus berkelahi katanya gitu. Kamu boleh membela teman kamu, tapi tidak harus ada perkelahian fisik kayak gitu. Di situ Mata
cerewet, dihabis-habisan ya, dimarahi habis-habisan apa segala macam, dan dihukum sama ibunya untuk masuk ke kamar kayak gitu. Nah di situ ya udah, gara-gara dia tiga tuh cuma diem aja sebagai seorang ayah. Tapi setelah Mata masuk ke kamar, dia bilang ke Hana kalau ya udah nggak apa-apa, toh niatnya Mata ini baik gitu loh, dan kenakalan yang dilakukan Mata itu kenakalan yang masih wajar gitu loh dalam dalam usia anak-anak gitu kan. Toh mereka berdua juga sebagai orang tua dulunya juga pernah kecil ya, dan dulunya juga mereka kayak gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Ya walaupun Hana apa sih tetap kesel gitu ya, kamu kok malah bela dia sih gini apa segala macam. Tapi ya menurut aku itu tetap hal yang baik, sikap yang baik gitu sebagai orang tua. Karena ini opini aku aja ya, opini seseorang yang belum punya anak, tapi punya ponakan banyak. Aku juga melihat banyak sekali contoh dari teman-teman aku juga di usia aku sekarang ya udah pada nikah, udah pada punya anak gitu. Aku melihat gaya parenting setiap orang berbeda-beda karena ya pasti mereka juga menyesuaikan dengan kenyamanan dan prinsip hidup mereka juga gitu kan. Tapi menurut aku kombinasi Hana dan Gara yang satunya cerewet dan satunya pendiam itu ya pas gitu loh, biar kalau dua-duanya cerewet, dua-duanya galak gitu kan, anak itu kan jadinya akan tertekan ya, dia malah jadi tertutup sama kedua orang tuanya, dan anak yang gak biasa untuk cerita ke kedua orang tuanya menurut aku itu cukup membahayakan ya, takutnya dia akan cari sosok yang lain di luar rumah kayak gitu. Terus kalau misalkan sebagai orang tua dua-duanya kayak ya udah los-los aja gitu, bahasanya tuh apa ya, kayak dia tuh terlalu membebaskan anaknya gitu, nggak ngasih ketegasan, nggak ngasih nasihat-nasihat, nanti anaknya tumbuh menjadi seseorang yang mungkin nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk kayak gitu. Dia mungkin akan masuk ke pergaulan yang terlalu bebas kayak gitu. Jadi dalam mengasuh seorang anak harus balance lah kayak gitu. Di novel ini dicontohkan dari sikapnya Hana Tarahata dan Gara-Gara Dia Tiga dalam mengasuh Mata Hanatara. Dari gaya parenting Hana dan Gara ini, Mata itu tumbuh menjadi seorang anak yang kalem, anak yang tenang, disiplin, bertanggung jawab, dan dia menorehkan banyak sekali prestasi di sekolahnya gitu. Dan di novel ini tertulis di halaman 69, silahkan dibuka kalau teman-teman punya bukunya ya. Di sini disebutkan bahwa Mata dibesarkan dengan pemahaman bahwa hidup ini toh tidak ada yang sebenarnya bisa dibawa pergi saat mati. Jadi fokus menjadi orang baik, berteman, bertetangga dengan baik, melakukan yang terbaik itu cukup. Bukan malah rakus, serakah, selalu merasa kurang hingga tega menyakiti orang lain. Nah itu menjadi quotes yang pertama ya dari novel ini, bahwa sejatinya kita diciptakan di muka bumi ini untuk berbuat baik, untuk menjaga alam sekitar, terutama untuk ibadah gitu loh, untuk saling membantu antar sesama kayak gitu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuat baik? Di novel ini halaman 172 tertulis seperti ini. Berbuat baik simpel adalah berbuat baik, dilakukan saja. Bahkan merasa telah berbuat baik pun tidak pantas, karena sejatinya itulah yang seharusnya dilakukan. Poin yang ditekankan di sini adalah dilakukan saja, teman-teman. Jadi, kita tuh nggak perlu mikirin gitu, apa ya keuntungannya melakukan ini, melakukan itu gitu. Kita nggak perlu mikirin itu. Selama apa yang kita lakukan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya sudah, lakukan saja gitu. Perihal keuntungan yang atau balasan yang bisa kita peroleh dari apa yang kita lakukan, ya udah serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita tidak punya hak sama sekali untuk berharap balasan dari orang lain. Kita hanya harus yakin dan percaya bahwa segala hal yang kita lakukan di dunia ini itu akan dibalas oleh Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Entah itu balasannya kita dapat di dunia atau di akhirat, entah itu dari orang yang dibantu sama kita, atau mungkin orang lain yang bahkan kita nggak kenal sama sekali gitu loh.
kita bisa mendapat banyak sekali kebaikan, keberuntungan dalam hidup kita, itu tidak lain karena perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan untuk orang lain gitu loh. Tanpa sadar, Allah itu selalu ngebantu kita di masa-masa sulit. Itu karena kita mungkin di masa lalu sering ngebantu orang-orang yang sedang kesulitan juga kayak gitu. Nah, selain menghindari berharap dari orang lain, kita juga tidak boleh pandang bulu dalam berbuat baik ya teman-teman. Di halaman 322 tertulis seperti ini. Berbuat baik, peduli, sejahat apapun orang kepada kita, maka itu urusan mereka. Kita adalah kita, tetap berbuat baik. Bahkan kalaupun di akhir cerita kita tetap kalah atau tersakiti, setidaknya kita tetap tegak atas prinsip-prinsip itu. Jadi kita itu harus berbuat baik ke semua orang ya teman-teman, jangan pandang bulu. Kalau menurutku begini, kepada orang yang sering ngebantu kita, sering berbuat baik kepada kita, kita pasti akan dengan mudah menggerakkan hati kita untuk menolong mereka saat mereka kesulitan. Tapi kepada orang yang sering jahat sama kita, ya udah biarin aja, jangan ingat-ingat kejahatan yang mereka lakukan. Biarkan kejahatan itu menjadi tanggung jawab mereka gitu loh. Jangan sampai kita berbuat kejahatan yang sama sampai akhirnya kita sama-sama jadi orang jahat kayak dia gitu loh. Kalau kita mampu, dan sekali lagi, kalau apa yang kita lakukan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya sudah, lakukan saja kepada siapapun ya teman-teman. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi amal kita, dan kita akan mendapat balasan kebaikan juga di masa depan ya. Dan bukan dari orang yang kita tolong, tapi dari Allah gitu, dari Tuhan kita gitu. Di kalimat terakhir itu disebutkan bahwa kalaupun di akhir cerita kita tetap kalah atau tersakiti, setidaknya kita tetap tegak atas prinsip-prinsip itu ya teman-teman. Nah, kalaupun sampai akhir hayat kita tidak mendapat kehidupan yang mungkin beruntung, kita ya kehidupannya nggak terlalu baik mungkin, tapi kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan di dunia itu ada kehidupan yang lebih kekal lagi gitu. Di situ semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan, termasuk kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan di dunia gitu. Kalau kita senantiasa berbuat baik dengan ikhlas, tanpa pandang bulu, tanpa mengharapkan balasan dari manusia, ya insya Allah amal-amal itu akan menolong kita di kehidupan selanjutnya yang lebih abadi kayak gitu. Next, sebelum aku menutup video ini, ada quotes terakhir di halaman 378 yang bunyinya seperti ini. Kesalahan yang kita buat boleh jadi ternyata mengandung rahasia di baliknya. Kesusahan dan kemalangan yang kita alami boleh jadi menyimpan misteri di ujungnya. Setelah kabar buruk yang sangat menyakitkan, ternyata ada kabar baik. Setelah rasa sakit, kehilangan ternyata memiliki kejutan di ujungnya. Quotes ini mengingatkan aku ke ayat Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang bunyinya itu adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya itu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di situ jelas banget ya teman-teman. Allah tuh sampai mengulang kalimat itu 2 kali berturut-turut. Saking kita tuh harus percaya bahwa setelah kemalangan yang terjadi di hidup kita, setelah kesulitan yang terjadi di hidup kita, Allah tuh pasti akan menurunkan banyak sekali kebaikan kalau kita bisa sabar, kalau kita tetap tawakal, terus berusaha dan gak berhenti untuk meminta pertolongan kayak gitu. Dan kalaupun kemudahan-kemudahan itu tidak banyak datang di hidup kita, ya semoga saja di akhirat nanti kita akan mendapat tempat yang paling indah sebagai balasan atas kesabaran dan ketekunan kita di dunia kayak gitu. Oke, akhirnya kita sampai pada kesimpulan di video ini tentang hikmah yang bisa kita ambil dari novel Hana Tarahata ini ya teman-teman. Jadi menurut aku novel ini mengajarkan kita atau menyadarkan kita bahwa hakikatnya tujuan kita sebagai manusia diciptakan di bumi ini adalah untuk
berbuat baik kayak gitu, untuk menjaga bumi kita tetap sehat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi makhluk sosial. Manusia itu kan makhluk sosial ya, untuk bersosialisasi dengan orang lain, dengan manusia lain, untuk bisa saling membantu dan berbuat baik dengan tulus gitu loh. Dan semoga kita senantiasa bisa menjadi orang yang baik, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, baik itu dari dalam diri kita atau lingkungan kita gitu. Semoga kita tetap dijaga dalam lingkungan yang baik juga gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku bagikan di video ini tentang quotes dari novel Hana Tarahata ini ya. Silahkan share video ini kalau memang dirasa bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe juga channel aku supaya aku bisa berkembang di YouTube ya, supaya aku bisa semangat nih bikin kontennya. Ini adalah video part terakhir dari pembahasan novel Hana Tarahata. Nextnya aku akan bahas novel lain buat teman-teman yang punya request buku. Silahkan tulis di kolom komentar aja. Siapa tahu aku bisa beli atau pinjem dan bahas di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau beli bukunya, nanti aku sertakan linknya di description box. Itu aku rekomendasikan dari Shopee ya, official store-nya Terelie, dijamin original dan murah juga harganya. Silahkan langsung di check out dari link di description box video aku aja ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.